Dalil Maulid kok mimpi, hadisnya mursal, yang bermimpi belum Islam. Oke, ini merupakan sindiran yang sering kita dengar untuk meremehkan riwayat yang menyatakan bahwa Abu Lahab diringankan azabnya karena memerdekakan Suwaibah ketika memberitahu lahirnya Rasulullah SAW. Oke, sekarang mari kita bahas. Pertama, kisah ini bukanlah kisah yang ada belakangan, bukan. Kisah ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Di sana diceritakan bahwa Urwah bin Zubair menceritakan bahwa sebagian keluarga Abu Lahab bermimpi bertemu Abu Lahab dan mereka bertanya, "Mana kita, apa yang kau peroleh?" "Aku tidak memperoleh apa-apa," jawab Abu Lahab. "Ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibah." Melainkan aku diberi minum di sini karena memerdekakan Suwaibah. Dalam riwayat lainnya, dia itu diberi keringanan azab itu ya pada hari Senin. Benar, bagian ini merupakan hadis mursal. Dan perlu diingat, mursal itu tidak sama dengan palsu. Mursal berarti terdapat mata rantai periwayatan yang tidak disebutkan. Para ulama membedakan antara hadis sahih, lemah, mursal, dan palsu. Jangan semua dimasukkan ke dalam satu keranjang. Dalam masalah sirah, manaqib, fadail, ulama hadis memberikan kelonggaran selama riwayatnya tidak terbukti palsu dan tidak dijadikan satu-satunya dasar penetapan halal ataupun akidah. Kemudian bahkan kalau kita melihat dalam kitab Sahih Muhammad itu, hadis tersebut yang tadi itu juga diceritakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika diceritakan di hadapan Nabi Muhammad SAW, maka itu sudah menjadi sunnah taqririyah. Maka itu sudah bermakam pada makam marfu' karena sudah diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita bertanya, siapakah keluarga Abu Lahab yang bermimpi itu? Menurut Imam As-Suhaili, bahwa yang bermimpi itu adalah Abbas. Ini dikutip dalam kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, juga dalam kitab Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibnu Katsir. Oke, kemudian kok mimpi bisa dijadikan sebagai dalil? Tidak. Kami tidak menjadikan itu sebagai dalil utama, sebagai pondasi, bukan. Itu sebagai dalil tentang keutamaan, dalil penguat. Yang menjadi pondasi dalil Maulid itu adalah ketika Rasulullah berpuasa pada hari Senin. Ketika beliau ditanyakan, apa beliau jawab? "Dzaka yaumul wulidtu fihi." Itu merupakan hari yang aku dilahirkan padanya. Rasulullah bersyukur. Dan apakah harus berpuasa? Dalam kaidah ijtihad, puasa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukanlah sesuatu yang mesti, tapi itu sebagai contoh, dan kita boleh melakukan perbuatan-perbuatan lain yang menunjuki kepada bersyukurlah terhadap lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian timbul lagi pertanyaan, bukankah Abbas ketika itu belum masuk Islam? Ya, memang ketika dia bermimpi itu dia belum masuk Islam. Namun kita perlu melihat dalam ilmu mustalah hadis, ada kaidah al-ibrah fi halil ada la fi halil tahammul. Jadi yang diperhatikan itu adalah ketika dia menyampaikan, bukan ketika dia mengalami peristiwa itu ataupun dia mendengar. Sedangkan ini Abbas menceritakan ini setelah beliau masuk Islam. Kemudian timbul lagi pertanyaan, bagaimana orang kafir bisa diringankan azabnya? Ini perlu juga kita melihat Abu Talib. Abu Talib itu dalam hadis sahih disebutkan ketika Abbas menanyakan kepada Nabi, bagaimana Abu Talib yang menolong beliau? Apa jawab Nabi? "Huwa fi dahdahin minan nar." Abu Talib itu berada dalam neraka yang dangkal. Tapi karena aku, jika bukan karena aku, sungguh dia akan berada dalam fidarkil asfal minan nar. Dia akan berada dalam keraknya neraka. Namun karena adanya Nabi, beliau diringankan azabnya. Dari sini kita dapat dipahami, diringankan bukan berarti keluar dari neraka. Mereka tetap dalam neraka, namun diringankan. Maka dari itu kita juga dapat pahami, orang kafir juga itu ada tingkatan-tingkatan masing-masing dalam ketika mereka dalam neraka. Mungkin sekian, berbeda pendapat itu biasa, tetapi berbeda pendapatlah dengan ilmu dan adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.